Reuse. Menurut Steve McConnell, reuse dapat menghasilkan schedule dan effort savings yang lebih besar dibandingkan dengan rapid development practice lainnya. Terlebih lagi, reuse dapat digunakan oleh segala jenis bentuk perusahaan. Reuse secara dramatis mengurangi variasi waktu kerja atau sama dengan mengurangi rata-rata waktu kerja. Reuse secara dramatis mengurangi variasi waktu kerja atau sama dengan mengurangi rata-rata waktu kerja. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan pengaruh reuse terhadap perusahaan international power machines dalam mengatasi kompleksitas. Sebelum menggunakan reuse, gross profit margin hanya mencapai 15%. Sedangkan setelah menggunakan reuse, meningkat menjadi 47%. Yang dilakukan dalam hal ini adalah desain commonality mengurangi jumlah part unit sebanyak 67% dan gross profit margin meningkat sebanyak 32%. Contoh yang kedua yaitu dari Toyota. 60 hingga 80% desain Toyota mereuse komponen dan material yang sudah ada. Hal ini menyebabkan Toyota dapat mengembangkan sebuah mobil dalam setengah waktu dan setengah sumber dari yang digunakan kebanyakan automaker lainnya. Law of lead time dan innovation variation memungkinkan estimasi keuntungan dari reuse. Lead time dapat menyebabkan tingkat penyelesaian rata-rata akan meningkat secara signifikan dengan reuse pengetahuan yang sebelumnya telah digunakan. Dan membuat tingkat penyelesaian rata-rata lebih besar 2 kali lipat, dapat memotong rata-rata lead time menjadi setengahnya. Penghematan pun tergantung perpaduan antara desain kerja, new versus reuse yang terjadi. Perhitungan lead time sendiri memiliki rumus dari jumlah hal dalam proses dibagi dengan tingkat penyelesaian rata-rata. Innovation variation. Dengan reuse, kemungkinan tercapai spesifikasi tanpa overrun sangat tinggi karena sebelumnya sudah diketahui bahwa materi yang digunakan untuk reuse pernah berhasil. Toyota telah mereuse produk-produknya sampai 80% bagian. Berarti hanya 20% produk baru yang perlu didesain, dan hanya 20% itulah yang akan menerima banyak variasi. Dalam aturan 80-80-80, apabila sebuah inovasi terdiri 80% reuse, maka lead time dapat dipotong sebanyak 80% pada 80% rata-rata utilisasi. Keuntungan melakukan reuse. Yang pertama yaitu menghindari lead time yang panjang karena adanya variasi dalam tugas mendesain. Yang kedua, hanya membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit untuk melakukan 80% tugas yang tidak terlalu sulit. Yang ketiga adalah mengurangi waktu rata-rata untuk mengembangkan produk atau layanan baru hingga 50%. Karena 80% desain merupakan reuse. Karena menggunakan tim yang lebih kecil, maka masalah komunikasi dan biaya dapat diminimalisir. The value of small teams. Menurut pemimpin pengembangan software di IBM dalam Brooks Law, menyatakan bahwa keterlambatan karena komunikasi yang meningkat sama dengan 1/4 jumlah orang dalam tim. Menambahkan orang dalam proyek yang terlambat hanya membuatnya lebih terlambat. Sedangkan menurut CEO Amazon dalam Bezos Law of Two Pizza, jika Anda mampu mendapatkan tim kecil untuk pengembangan yang dapat diberi makan dengan hanya 2 pizza, Anda akan mendapat lebih banyak produktivitas. Sedangkan menurut CEO Cisco dalam Chambers Law of World Class, saya mencoba menyewa satu engineer kelas dunia untuk bisnis tertentu. Satu engineer kelas dunia itu akan menarik 4 engineer kelas dunia lagi, sehingga 5 engineer ini akan membawahi lebih dari 100 engineer yang biasa saja. Aplikasi reuse secara luas. Yang pertama yaitu reuse dan inovasi dengan cara analogi, reuse dan best practice, reuse dan channel, serta reuse dan produk intangible. Reuse dan inovasi dengan cara analogi. Perusahaan yang melakukan ini adalah NTT Docomo. Docomo mencermati mengapa orang bertukar hilir mudik dalam memakai alternatif telepon seluler dan internet. NTT Docomo memecahkan dilema pertukaran antara dua alternatif ini dengan berfokus pada kelebihan-kelebihan penting yang dimiliki internet dibandingkan telepon seluler dan sebaliknya. Pada tahun 1999, diluncurkan iMode, transmisi nirkabel suara, teks, data, dan gambar yang mengubah cara orang Jepang berkomunikasi dan mengakses informasi. Meskipun telepon iMode lebih mahal 25% dibandingkan telepon seluler biasa, harga telepon iMode jauh lebih murah dibandingkan dengan harga PC, dan mobilitasnya pun tinggi. Lalu reuse dan best practice. Sebuah perusahaan yang memiliki divisi perusahaan elektronik di seluruh dunia menggunakan mesin yang pada umumnya sama. Tetapi bagaimanapun,
Setiap mesin pada dasarnya memiliki perbedaan dalam setting temperatur solder, ketinggian flux, dan kecepatan arus. Daripada membuat divisi membacakan masalah teknisnya secara terpisah, setiap divisi dapat mengambil keuntungan dari pengalaman. Hasilnya adalah peningkatan yang luar biasa dan kreasi sebuah resep untuk tempat baru dengan feedback untuk teknik mesin dan aturan desain. Reuse dan channel. Pada tahun 2005, Dell memutuskan untuk memasuki bisnis elektronik dengan meluncurkan Dell PC Dell. Kritik pun bermunculan. Dikatakan bahwa elektronik merupakan bisnis yang keras dan Dell hanya tahu tentang PC. Tetapi Dell melihatnya dengan cara yang berbeda. Dell pada dasarnya mengambil manfaat reuse dari dua elemen besar dalam perusahaannya, yaitu dengan rangkaian supply-nya, Dell menjual lebih banyak monitor PC layar datar daripada perusahaan lain di dunia. Dan elemen yang kedua yaitu channel dan jumlah pelanggannya yang kuat. Reuse dan produk intangible. Reuse merupakan komponen penting dalam meraih kesuksesan dalam pengembangan software. Microsoft mereuse sejumlah kode, lebih dari 50%, dalam rangkaian versi produk tertentu, seperti dari versi 1.0 sampai 2.0, dan sepanjang platform PC dan Macintosh. Resistensi terhadap reuse dan solusinya. Yang pertama adalah biaya yang digunakan dalam mengembangkan desain yang di-reuse dianggap terlalu mahal. Langkah untuk mengatasi hal ini adalah anggaran Chief Innovation Officer sebaiknya digunakan untuk membuat standar reuse, sehingga biaya tidak mengganggu anggaran individu manajer profit and loss. Lalu kolaborasi dan cross-function sefleksibel mungkin kerja agar penyusunan standar reuse menguntungkan semua pihak. Masalah yang kedua adalah harga diri. Saya seorang kreator, bukan reuser. Untuk mengatasi hal ini, baiknya dilakukan sosialisasi pemahaman mengenai manfaat reuse dan aturan 80-80-80. Langkah-langkah implementasi reuse. Yang pertama adalah membangun awareness. Yang kedua, membuat ukuran produktivitas inovasi. Yang ketiga, membuat metrik kebaikan desain. Yang keempat, membuat database yang searchable. Dan yang terakhir adalah membuat kebijakan atau proses mengenai reuse eksternal.